Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Ezla Febia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian tindakan layanan saya, yaitu upaya meningkatkan motivasi belajar siswa dalam layanan bimbingan kelompok pada siswa kelas 7 di SMP Negeri 12 Sungai Penuh. Yaitu ada latar belakang di mana keberhasilan belajar siswa sangat ditentukan oleh motivasi, di mana dengan adanya motivasi tentunya siswa akan belajar secara efektif dan efisien karena adanya dorongan motivasi. Dorongan tersebut dapat berasal dari dalam diri anak yang belajar karena timbul dari keinginan akan kepuasan atas hasil yang kemudian dicapai anak tersebut, maupun karena adanya dorongan yang berasal dari rangsangan dari luar anak untuk melakukan tindakan belajar. Pengertian ini berasal dari Hayah 2020. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan kepada kepala sekolah, guru, serta siswa kelas 7 di SMP Negeri 12 Sungai Penuh, peneliti menemukan bahwa masih banyaknya guru yang mengeluh akan sikap belajar siswa yang malas mencatat, mengerjakan tugas, terlambat masuk kelas, dan tidak memperhatikan penjelasan guru saat jam pelajaran berlangsung. Dan juga peneliti mendapatkan informasi dari siswa yang mengeluh karena adanya teman yang malas belajar, ribut saat pelajaran, menyela teman saat sedang konsentrasi, mengerjakan tugas, makan saat pelajaran, dan tidak mengikuti pelajaran, serta juga mendapat informasi dari siswa yang mengeluh karena tidak ada rasa semangat dalam kelas. Hal-hal tersebut tentunya membuktikan bahwa perlunya motivasi yang nyata kepada para siswa SMP Negeri 12 Sungai Penuh, khususnya kelas 7, untuk belajar dan mengubah pola pikirnya. Oleh karena itu, dukungan berupa layanan bimbingan konseling sangat diperlukan untuk mendorong berkembangnya kemandirian belajar anak. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain dengan memberikan informasi pentingnya motivasi belajar, konseling individu bagi siswa yang motivasi belajarnya rendah, dan konseling kelompok. Di sini, kenapa saya tertarik mengangkat judul tersebut? Karena berdasarkan hasil observasi yang saya temukan, di sini adalah hasil observasi saya sendiri selama selama saya melaksanakan kampus mengajar di SMP Negeri 12 Sungai Penuh tersebut. Di sini batasan masalah yang saya angkat yaitu yang pertama, ada pengukuran hanya dilakukan terhadap siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah. Peningkatan motivasi belajar dilakukan dengan layanan bimbingan kelompok, bukan individu. Dan yang ketiga, ada penelitian hanya dilakukan pada siswa-siswi kelas 7 di SMP Negeri 12 Sungai Penuh. Rumusan masalah yaitu bagaimana gambaran motivasi belajar siswa dalam mendapatkan layanan bimbingan kelompok mengenai peningkatan motivasi belajar. Yang kedua, bagaimana gambaran peningkatan motivasi belajar setelah mendapatkan layanan bimbingan kelompok? Bagaimana gambaran peningkatan motivasi belajar setelah mendapatkan layanan bimbingan kelompok? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Untuk mengetahui gambaran motivasi belajar siswa sebelum mendapatkan layanan bimbingan kelompok mengenai peningkatan motivasi belajar. Yang kedua, untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar setelah mendapatkan layanan bimbingan kelompok, untuk mengetahui berapakah besar pengaruh layanan bimbingan konseling kelompok dalam peningkatan motivasi belajar siswa kelas 7 di SMP Negeri 12 Sungai Penuh ini. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan dunia pendidikan, khususnya bagi pengembangan layanan bimbingan kelompok dalam peningkatan motivasi belajar siswa. Yang selanjutnya ada manfaat praktis. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada peneliti untuk terjun ke lapangan secara langsung untuk meningkatkan motivasi belajar siswa melalui layanan bimbingan kelompok. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, dan evaluasi dalam rangka pengembangan layanan bimbingan kelompok untuk mampu memberikan pemahaman dan pengembangan kepada siswa bahwa motivasi belajar itu sangat diperlukan. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan siswa meningkatkan motivasi belajarnya melalui layanan bimbingan kelompok. Anggapan dasar, semua siswa yang sudah mengikuti layanan bimbingan kelompok memiliki motivasi belajar yang berbeda. Kualitas pelayanan guru BK dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok pengaruh terhadap motivasi belajar siswa.
Hipotesis di sini yaitu HA, layanan bimbingan kelompok berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. H0, layanan bimbingan kelompok tidak berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Definisi operasional, layanan bimbingan kelompok yaitu sebuah aktivitas kelompok di mana pemimpin kelompok menyediakan data-data serta memberikan pengarahan dalam diskusi agar anggota kelompok menjadi lebih sosial serta membantu anggota kelompok yang lainnya dalam menggapai tujuan bersama. Motivasi belajar yaitu suatu keadaan atau kondisi yang mendukung, memberikan stimulus, serta menggerakkan individu untuk belajar sesuatu serta melakukan aktivitas dalam menggapai sebuah tujuan. Kerangka konseptual, penelitian ini ada dua variabel. Variabel bebas, X, yaitu layanan bimbingan kelompok, dan variabel terikat, Y, motivasi belajar. Landasan kepustakaan, yaitu yang pertama ada motivasi belajar. Motivasi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan akademik seorang anak. Motivasi belajar adalah suatu proses yang mendorong individu untuk mengubah perilakunya berdasarkan pengalamannya guna mencapai tujuan yang diinginkan berupa keberhasilan belajar. Jadi selanjutnya ada layanan bimbingan kelompok. Layanan konseling kelompok pada dasarnya adalah layanan konseling individual yang diberikan dalam suasana kelompok. Dalam konsultasi kelompok terdapat pemimpin atau ketua kelompok dan anggota kelompok klien. Konsultasi berlangsung dalam suasana serupa dengan konseling personal yaitu hangat, terbuka, dan intim. Metode penelitian di sini yaitu ada jenis penelitian. Jenis penelitian di sini yaitu penelitian tindakan layanan, populasi dan sampel. Populasi di sini saya mengambil siswa kelas 7 di SMP Negeri 12 Sungai Penuh dengan jumlah populasi yaitu sebanyak 50 siswa. Dan juga dalam pengambilan sampel, saya mengambil sebagian siswa kelas 7 di SMP Negeri 12 Sungai Penuh sebanyak 20 siswa. Jenis data yaitu data kuantitatif karena informasi yang diperoleh dari data skala motivasi belajar diperoleh dalam bentuk angka-angka dan data kualitatif yang berupa pendeskripsian dari perolehan data selama observasi yang dilakukan oleh saya sendiri. Dan alat pengumpulan data di sini, teknik pengumpulan data yang saya pakai yaitu yang pertama ada skala psikologis, observasi, dan wawancara. Pengujian instrumen, uji validitas, dan uji realitas. Teknik analisis data, analisis deskriptif, analisis data yang diajukan peneliti menggunakan analisis deskriptif data dalam bentuk persentase. Dan rumus berdasarkan yang saya tampilkan di dalam PPT ini. Dan selanjutnya ada data kualitatif, gambaran motivasi belajar diperoleh dari persentase yang dicapai, kemudian dinyatakan dalam kategori. Data kualitatif ini juga digunakan untuk menganalisis hasil observasi selama pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Baiklah, itulah yang dapat saya tampilkan mengenai proposal penelitian tindakan layanan saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.